Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai siang hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau dengar renungan firman-Mu siang hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami, berikan kami fokus dan konsentrasi untuk kami bisa menangkap isi hati Tuhan lewat renungan firman-Mu siang hari ini. Kami percaya kuasa firman-Mu tidak pernah dibatasi oleh jarak dan ruang. Dimanapun kami berada, ketika kami siapkan hati dan pikiran kami dengar firman-Mu, maka firman-Mu akan menjamah setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu siang ini, menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Dalam nama Yesus, kami sambut renungan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan dalam hidup saya untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Lama nggak ketemu, tetapi kita ketemu walaupun lewat Meet ini ya. Saya yakin dan percaya Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Kita akan melihatnya di dalam Filipi pasalnya yang ketiga. Dan kita akan membaca ayatnya yang ke-13. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian kepada kita, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, Paulus menyampaikan sesuatu yang luar biasa kepada kita, dan ini sesuatu yang penting juga untuk kita lakukan. Tanpa kita sadari, kita sudah ada di bulan terakhir di tahun ini. Dan ada satu pesan firman Tuhan yang kita terima siang hari ini, di mana Paulus berkata bahwa dia melupakan apa yang sudah di belakang dia, dan mulai mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Apa yang dilakukan oleh Paulus ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Karena ini penting. Kenapa saya katakan penting? Karena yang di depan kita, Bapak Ibu, jauh lebih penting daripada apa yang di belakang kita. Yang di belakang kita, yang kita sebut dengan masa lalu, semua yang sudah lewat, bagaimanapun bentuk dan kondisinya, kita nggak bisa rubah. Kita tidak pernah bisa mengulang waktu dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang bisa kita rubah adalah apa yang di depan kita. Apa yang akan terjadi di depan kita, baik atau buruk keadaannya, semuanya tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang, saudara. Maka tadi saya bilang apa yang dilakukan oleh Paulus adalah sesuatu yang penting. Karena yang di depan kita jauh lebih penting daripada yang di belakang, saudara. Di depan kita ada sesuatu yang Tuhan siapkan dengan luar biasa. Ada hari depan yang penuh dengan harapan, kata firman Tuhan. Jadi harapan itu adanya di mana, Bapak Ibu Saudara? Di depan. Bukan di belakang. Jalan hidup orang benar itu naik, bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Yang namanya jalan normal itu ke depan, saudara. Bukan ke samping, bukan ke belakang. Kalau ke belakang tuh ada tambahannya, jalan mundur. Tapi yang namanya jalan itu ke depan. Berarti ada sesuatu yang luar biasa di depan kita. Nah, saya boleh katakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa nanti di tahun depan yang Tuhan siapkan buat kita. Cuman kita tidak akan pernah bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa di depan kita kalau yang di belakang kita begitu menghambat kita, begitu membebani hidup kita. Kita tidak akan bisa meraih sesuatu yang luar biasa di depan kalau pandangan mata kita, pandangan arah hidup kita hanya tertuju kepada apa yang di belakang. Sekali lagi yang di belakang kita, segala sesuatu yang sudah lewat, kita nggak bisa rubah. Apapun bentuk dan kondisinya. Nah, yang ironisnya, ada begitu banyak anak Tuhan
yang hidupnya terikat dengan masa lalunya. Tidak pernah bisa membebaskan, melepaskan diri dari masa lalunya. Dan tanpa disadari, merusak masa depannya. Tidak pernah bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa di depan, karena selalu melihatnya ke belakang. Maka sekali lagi saya katakan, apa yang dilakukan oleh Paulus ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka meniru apa yang dilakukan oleh Paulus. Dan kalau surat Paulus kepada jemaat di Filipi juga kita terima siang hari ini, berarti Paulus mau, firman Tuhan mau, kita juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Paulus. Ada ibu-ibu, istri-istri yang tidak pernah bisa melupakan kesalahan suaminya. Padahal suaminya bikin salah udah 10 tahun yang lalu. Suaminya udah pernah minta maaf, udah pernah minta ampun, sudah berubah gitu. Tapi yang cilaka begitu banyak istri yang suka ungkit-ungkit terus, suka singgung-singgung terus, suka korek-korek terus. Padahal dia tahu kalau suaminya diungkit, disindir, disinggung tentang kesalahannya dulu, tekanan darahnya pasti naik. Dan kalau tekanan darahnya naik, dia akan maki-maki istri, dan nggak jarang dia akan pukul istri. Habis pukul istri, dia 2 minggu nggak pulang. Itu yang terjadi kalau istri menyinggung kesalahan suami di masa lalu. Tapi yang aneh, disinggung terus, diungkit terus. Merusak masa depan hanya gara-gara yang di belakang. Ada suami-suami juga yang nggak pernah bisa melupakan kesalahan istri. Mungkin karena kesalahan istri dalam bisnis, dalam usaha rugi gitu. Mungkin ruginya 50 juta, tapi udah 10 tahun lalu kejadiannya. Tapi sampai hari ini, maaf bicara, istri masih digoblok-goblokin, istri masih disalah-salahin. Gara-gara lu dulu goblok sih, jadi kita rugi. Coba dulu lu nggak goblok, kita nggak rugi. Disalahin terus. Jadi tiap hari ribut hanya gara-gara masa lalu. Pak, Bu, bagaimana mungkin kita bisa diberkati Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang Tuhan siapkan di depan kalau kita selalu terikat dengan masa lalu kita? Mazmur 133 bilang, di mana kebersamaan ada, di mana ada kerukunan ada, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan itu untuk selama-lamanya. Nah ini nggak pernah ada kerukunan, nggak pernah ada kebersamaan, nggak pernah ada kesehatian, ribut terus. Dan yang cilaka ributnya gara-gara masa lalu, yang nggak pernah bisa dirubah. Jadi tolong jangan pernah menyalahkan Tuhan ketika kita tidak pernah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tapi kita perlu cek hidup kita. Sampai siang hari ini. Jangan-jangan kita masih terikat dengan masa lalu di hidup kita. Nengoknya ke belakang terus. Ada orang-orang yang tidak pernah bisa melupakan kegagalan, kerugian di masa lalu. Kehilangan di masa lalu yang udah lewat gitu. Sehingga sampai hari ini masih terpuruk, masih nangis, masih galau, masih stres gitu. Buat apa, saudara? Ayo kita bangkit bersama dengan Tuhan. Saudara, ketika Paulus berkata, aku melupakan apa yang sudah di belakangku, dan sekarang aku mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Ketika dia berkata seperti itu, Paulus sedang mereformasi dirinya. Saudara tahu arti kata reformasi? Saya beritahu kepada saudara arti kata reformasi. Reformasi itu artinya menata atau mengubah sesuatu ke dalam bentuk atau kondisi yang lebih baik. Itu arti kata reformasi. Menata atau mengubah sesuatu ke dalam bentuk atau kondisi yang lebih baik. Maka yang tadinya Paulus ngelihat masa lalunya, dia rubah. Dia reformasi dirinya. Aku lupakan yang di belakang, dan sekarang aku lihat yang di depan. Dia reformasi dirinya. Dia tata hidupnya.
Dia betulkan arah pandangan hidupnya untuk melihatnya ke depan dan bukan ke belakang. Mungkin ini juga di akhir tahun yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, khususnya saudara-saudara saya yang ada di Mulia Group. Ayo kita reformasi diri. Apa yang harus kita rubah dalam hidup kita? Mungkin sebagai seorang suami, mungkin sebagai seorang istri, mungkin sebagai seorang karyawan, mungkin sebagai seorang pimpinan. Apa yang harus kita rubah? Ayo, apalagi yang perlu kita tata, kita atur baik, supaya 2022 kita mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Bangkit bersama dengan Tuhan. Jangan terpuruk terus. Maaf bicara kalau ada ibu-ibu yang maaf bicara ditinggal pergi sama suami. Udah jangan nangis terus. Ini nangis, gak mau makan, kena sakit mah, terus aja stres, masuk rumah sakit, gak punya BPJS, tambah susah hidup. Maaf, suami yang udah ninggalin kita justru mentertawakan kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus bangkit, kita harus lebih diberkati Tuhan, kita harus lebih keren, kita harus lebih berhasil. Nah, buat orang yang sudah meninggalkan kita nyesel ninggalin kita. Itu baru keren. Pak, Bu, kadang-kadang tanpa kita sadari loh. Sebagai suami istri yang ribut terus gara-gara masa lalu. Itu mengorbankan masa depan anak. Berapa banyak anak-anak jadi trauma ngelihat keadaan hidup orang tuanya. Ada anak-anak muda yang berkata, lebih baik aku tidak kenal laki-laki lah. Daripada aku kenal laki-laki tapi keadaan hidupku seperti mama, dimaki-maki, dipukul terus. Trauma. Tapi yang silakan dia kenalnya wanita. Bahaya nih, saudara. Menurut penyelidikan, hal itu juga disebabkan karena trauma di masa kecil, saudara. Berapa banyak anak laki-laki akhirnya tidak pernah mau menikah. Buat apa menikah kalau keadaannya nanti kayak papa dan mama ribut terus tiap hari? Lebih baik aku tidak pernah mau menikah. Aman. Tinggal banyak orang tua datang ke kami, hamba-hamba Tuhan, Pak, doain anak saya, Pak, biar cepat merit, Pak. Umurnya udah gocap, nggak merit-merit. Bukan dia nggak laku, tapi dia trauma tanpa disadari. Nah, berapa banyak anak Tuhan yang terikat dengan masa lalunya? Dan mungkin ada di antara kita yang juga terikat dengan masa lalu. Mari kita reformasi diri. Sudah pernah alami kegagalan, sudah pernah alami kerugian, ya sudah lupain, jangan diingat-ingat terus. Bangkit bersama dengan Tuhan. Dia punya sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara terlalu berat dengan kata reformasi, ayo kita pakai bahasa gaul sekarang, move on. Amin, saudara. Masa kita nggak bisa move on dari masa lalu kita? Masa kita mesti korbankan masa depan yang luar biasa gara-gara yang di belakang? Sayang sekali ketika kita terlalu lama terikat dengan masa lalu. Sudah, jangan buang air mata percuma gara-gara masa lalu. Jangan buang waktu dan tenaga sia-sia hanya untuk menangis yang sudah lewat. Tatap ke depan. Raih yang luar biasa di depan kita. Bangkit bersama dengan Tuhan. Pak, Bu, Tuhan sudah menaruh sesuatu yang luar biasa loh dalam diri kita. Ada bakat, ada potensi, ada talenta dalam hidup kita. Dan semuanya kita punya. Nanti saudara baca di dalam Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Ada sesuatu yang luar biasa Tuhan taruh dalam hidup kita. Di sana dikatakan kita harus berkuasa atas ciptaan yang lain. Kita ini manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Beda dengan ciptaan yang lain. Dan Tuhan telah menetapkan kita untuk berkuasa atas ciptaan lain dan berkuasa atas seluruh bumi. Nanti saudara baca di situ. Nah, kalau Tuhan sudah menetapkan kita untuk berkuasa atas segala sesuatu, berarti Tuhan udah taruh sesuatu nih dalam diri kita. Seperti yang saya bilang tadi. Ada potensi, ada bakat, ada talenta, ada karunia-karunia dalam hidup kita.
Nah, pakai itu untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Jujur, kadang-kadang banyak orang tidak menyadari akan hal ini, sudah. Jujur, kadang-kadang karena kita nggak tahu, maka kita tidak bisa keluarkan potensi-potensi yang luar biasa itu secara maksimal dalam hidup kita. Padahal kalau kita bisa keluarkan itu potensi dalam diri kita, waduh, jangankan orang lain kaget, kita sendiri kaget, sudah. Kok saya bisa ya? Oh, saudara. Contoh bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Siapa manusia yang larinya paling cepat di dunia? Pria. Atlet sprint pria. Kalau tidak salah masih dipegang oleh Usain Bolt. Dan rekornya kalau tidak salah 9 detik,26. Itu manusia tercepat di dunia. Lari sprint 100 meter pria. Nah, sebagai pria saya kepengen dong tahu larinya saya tuh berapa waktunya 100 meter. Saya panggil teman saya untuk hitung kecepatan lari saya. Waktunya. Saya lari, sudah. Sampai di garis finish, 1 menit. Jauh amat bedanya. 60 detik sama 9 detik. Saya lagi kedua kali. Sama, tetap 1 menit. Maka saya jadi sedih kenapa bedanya jauh banget sama Usain Bolt. Lalu tiba-tiba ada Pak Boris ini ya. Ada namanya Pak Boris di sini. Dia bilang, Pak Boris tolongin saya dong, Pak. Hitung waktu saya, oke. Terus Pak Boris kasihan ya sama saya nih. Duh, kok waktunya Pak Yofi lambat banget ya. Oke, Pak Yofi, kata Pak Boris. Istirahat dulu, Pak, minum dulu. Udah istirahat, 15 menit, udah. Pak Boris udah bisik-bisik nih sama Pak Andre gitu ya. Yuk kita tolongin Pak Yofi yuk, supaya larinya di bawah 1 menit. Udah. Oke, Pak, kita hitung. 1, 2, 3. Begitu saya mulai lari, tiba-tiba Pak Boris sama Pak Andre melepaskan 5 anjing Doberman yang udah 1 minggu belum makan. Begitu saya mulai lari dan saya dikejar anjing, saya nengok ke belakang, ada 5 anjing Doberman ngejar saya. Tiba-tiba keluarlah tenaga terpendam dalam diri saya. Keluarlah potensi tersembunyi dalam diri saya. Yang membuat langkah kaki saya makin lebar dan makin cepat. Dan begitu sampai di garis finish, 30 detik. Kenapa lari saya bisa menjadi lebih cepat? Dikejar anjing. Ini yang saya bilang bahwa sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa dalam diri kita yang belum kita keluarkan secara maksimal. Kalau dia keluar, kita akan melampaui batasan-batasan dalam hidup kita. Ini yang saya mau beritahu kepada kita. Mari kita move on. Mari kita tata reformasi diri kita. Mumpung di penghujung tahun ini. Supaya ketika kita masuk di tahun 2022, waduh, kita sudah menatap ke depan. Dan kita siap menerima segala yang baik daripada Tuhan. Katakan amin, saudara. Sudah cukup. Sekarang bukan waktunya lagi kita terpuruk dengan keadaan, saudara. Tahun lalu boleh kita menangis dengan keadaan yang terkejut, bingung, nggak tahu mesti bikin apa. Tapi kan tahun lalu udah lewat, ini aja tahun ini udah mau selesai. Udah bukan waktunya galau, udah bukan waktunya stres. Sudah waktunya kita harus bisa beradaptasi dengan cepat dengan keadaan ini. Amin. Sudah waktunya kita bangkit melakukan segala sesuatu. Saudara, jujur, kita tidak boleh melihat pandemi ini dari sisi negatifnya saja, saudara. Tapi kita harus juga jujur untuk melihat segala sesuatu dari sisi positif. Dengan adanya pandemi ini, tanpa kita sadari potensi-potensi tersembunyi dalam diri kita keluar semua. Aduh, Pak, saya nggak nyangka loh kalau saya bisa bikin kue loh, Pak. Dan kue saya enak ternyata, Pak. Banyak yang pesen, Pak. Jadi jualan kue saya ini memberikan pemasukan ekstra, Pak. Aduh, Pak, kenapa nggak dari dulu ya saya bikin kue? Tuh. Aduh, ternyata masakan saya enak ya. Banyak yang suka ya. Bayangin, saudara. Gara-gara pandemi. Ada orang yang bersaksi, dulu saya kerja di sebuah perusahaan dengan gaji sekian. Karena pandemi, maka saya harus kehilangan pekerjaan. Saya bingung, tidak ada pemasukan. Akhirnya saya coba jualan online.
Bahkan barang yang saya jual itu adalah barang yang selama ini saya nggak pernah anggap. Gitu. Tapi mau nggak mau lah, teman saya ajak saya jualan online, akhirnya saya jualan barang itu. Waktu nawarin ke teman-teman juga malu rasanya. Tapi Pak Yofi tahu nggak, sekarang hasil penjualan barang itu secara online, Pak, hasil yang saya dapat jauh lebih banyak daripada waktu saya menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Terus dia bilang, hebat ya Pak, Corona. Pakai hebat lagi Corona. Dalam hati, apanya yang hebat sih? Tapi itu adalah orang-orang yang tidak mau terpuruk dengan keadaan. Dia adalah orang yang move on dari keadaan. Dia adalah orang yang mau mereformasi dirinya. Menata apa yang perlu ditata. Mengubah apa yang perlu diubah. Dan saya berharap banyak kepada rekan-rekan yang ada di PD Mulia Group. Ayo reformasi diri. Ayo kita move on. Supaya tahun depan menjadi tahun yang sangat-sangat berbeda dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau berkata dan mau melakukan seperti apa yang Paulus lakukan. Aku sekarang ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang sudah di belakangku. Dan aku mau arahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Maka selanjutnya dan berlari-lari kepada tujuan. Kita punya target dong, kita punya goal. Untuk tahun ke depan apa yang harus kita raih dalam hidup kita. Kejar itu. Jangan dibebani dengan masa lalu yang kita nggak pernah bisa rubah. Mungkin saudara bertanya, tapi kan nggak semua masa lalu itu pahit, Pak Yofi. Ada juga yang sweet-sweetnya kan, Pak. Ada juga yang manis-manisnya, Pak. Apa itu harus dilupakan? Ya jangan. Tapi kan itu sudah lewat. Jadi apa yang harus kita lupakan? Segala sesuatu yang ada di belakang kita yang hanya mengganggu masa depan kita, lupain. Termasuk mantan-mantan, lupain. Kalau sampai hari ini kita ribut terus sama pasangan kita, agak ketinggalan sama mantan, lupain. Amin. Saya nggak bisa lihat senyum Bapak Ibu Saudara karena banyak yang pakai masker ya. Kalau memang itu sesuatu yang mengganggu masa depan kita, lupain. Jangan tukar sesuatu yang luar biasa di depan kita hanya gara-gara yang di belakang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Reformasi diri kita semua. Siapapun kita, mari kita reformasi diri kita. Kalau terlalu berat dengan kata reformasi, ayo kita move on. Saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami di hari-hari ini. Tetapi semuanya tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Sudah ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam diri kita dengan luar biasa. Pakai itu. Untuk kita bisa bangkit. Untuk kita bisa memperbaiki diri. Untuk kita bisa meraih janji-janji Tuhan. Yang Tuhan sudah janjikan dalam setiap kehidupan kita. Ada begitu banyak janji firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ada kurang lebih 33.000 janji Tuhan. Tentang keturunan, panjang umur, jodoh, pembelaan, pertolongan, perlindungan, damai sejahtera. Semuanya buat saudara dan saya. Ayo kita raih. Ayo kita dapatkan segala janji-janji Tuhan. Di tahun yang baru nanti. Dengan kita melakukan di sepanjang bulan ini. Mereformasi diri. Apa itu reformasi? Menata atau mengubah segala sesuatu ke dalam bentuk atau kondisi yang lebih baik. Kalau memang selama ini karakter kita nggak baik, kita rubah. Kalau selama ini perkataan kita adalah perkataan yang menyakiti banyak orang, ayo kita rubah. Kalau selama ini kita hanya melihat kepada masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, kegagalan demi kegagalan, ayo kita tata hidup kita. Kita rubah, kita ngelihat kepada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan ada di depan kita. Maju bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini, saudara. Saya berharap kebenaran firman Tuhan bukan sekedar kita mendengarnya, tetapi apa yang akan terjadi di depan kita, baik atau buruk keadaannya, semuanya tergantung dari apa yang akan kita lakukan sekarang. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan yang melakukannya. Pak, Bu, itu adalah rumus kebahagiaan yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Dengar firman Tuhan,
tambah lakukan firman Tuhan sama dengan bahagia. Kalau dengar firman Tuhan ditambah masa bodoh, tidak sama dengan bahagia. Saya berharap kebahagiaan yang sesungguhnya akan dirasakan oleh saudara-saudara saya yang ada di PD Mulia Group. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu akan selalu memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan Yesus berkati kita semua. Di nama Tuhan. Apa saya langsung doa syafaat, Pak Andre? Baik Pak, bila dilanjut Pak. Langsung